Dia berdiri di tepi atap. Angin menusuk bajunya yang tipis. Di bawah sana kota berkedip tanpa peduli. Lampu-lampu mobil seperti kunang-kunang yang tak pernah berhenti bergerak. Tali di tangannya bergoyang pelan. Seakan sudah tahu akan jadi apa nanti. Usianya baru 17 tahun. Tapi pundaknya sudah bengkok memikul dunia. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, dia sudah berjalan dengan seragam biru yang mulai pudar. Sekolah hanya tempat singgah antara satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kelas-kelas kosongnya diisi oleh deret angka di buku kas toko kelontong. Oleh bau deterjen dari laundry tempatnya mencuci pakaian orang lain. Oleh lantai-lantai kotor yang harus diapel sebelum jam malam. Rumah, sebuah kamar sempit dengan dinding lembab. Ibunya berbaring lesu di kasur, botol-botol obat antidepresan berjejal di meja kecil. Adik perempuannya yang berusia 9 tahun sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, lalu memeluk erat kakinya. Ayah, hanya sebuah nama yang tersisa di kartu keluarga, dan setumpuk utang yang terus membesar seperti monster di bawah tempat tidur. Kamu harus kuat, kamu laki-laki satu-satunya di rumah ini, kata ibunya suatu hari. Tapi kalimat itu hanya mengendap di kepalanya seperti paku yang dipalu pelan-pelan. Tubuhnya lelah, tapi lebih dari itu jiwanya lelah. Di sekolah, teman-temannya membicarakan game terbaru, gadis-gadis yang mereka sukai, kampus impian. Dia hanya bisa diam, karena di tasnya ada tagihan listrik yang belum dibayar, dan selembar surat pemutusan kontrak kerja karena toko akan tutup. Malam-malam panjang dihabiskannya dengan menatap langit-langit kamar yang retak. Kadang dia menangis tapi air matanya cepat kering karena besok harus bangun lebih awal. Kadang dia ingin berteriak, tapi takut membangunkan adiknya yang baru saja tertidur pulas. Dan suatu hari dia menemukan tali itu di gudang belakang rumah, tersisa dari waktu ayahnya dulu pernah mencoba memperbaiki atap. Dia memegangnya, merasakan teksturnya yang kasar. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia merasa ada sesuatu yang bisa dia kendalikan. Hari-hari berikutnya seperti berjalan dalam kabut. Dia masih membeli susu kotak untuk adiknya, masih mengantar obat untuk ibunya, masih tersenyum pahit ketika guru memujinya karena bisa tetap ranking di tengah keterbatasan. Tapi di benaknya, bayangan tali itu terus mengikuti. Setia seperti bayangannya sendiri di bawah lampu jalan, hingga pada suatu senja, ketika adiknya tertidur dengan lukisan keluarga di buku gambarnya. Ayah dengan senyum yang tidak dia ingat, ibu yang tersenyum tanpa botol obat, dan dirinya yang berdiri tegak tanpa beban. Dia akhirnya menaiki tangga ke atap. Angin berbisik pelan, dia tidak menangis. Di sakunya ada catatan pendek untuk adiknya. Maaf, kakak tidak cukup kuat. Tapi yang tidak dia tahu, saat itu juga adik kecilnya terbangun dan sedang mencari susu. Ibunya, untuk pertama kali dalam setahun bangun dan ingin memasak makan malam. Di sekolah, guru matematikanya baru saja mengusulkan namanya untuk beasiswa penuh. Dan di suatu tempat di langit, ada bintang yang seharusnya bisa dia minta tolong. Tapi tali itu sudah mengikat erat. Dan dunia kehilangan seorang pejuang yang tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dia hampir sampai di garis finish.